Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas kita mencari ilmu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salam salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan yang kita akan sampaikan ini adalah berupa himpunan hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini tinggal pakai saja karena hadisnya adalah muttafaqun alaih, semuanya muttafaqun alaih. Ya. Bab yang pertama disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi ini, ya, rahimahullah taala, menyampaikan yang pertama tentang bab niat. Ya. Kalau di halaman 2, bab niat, bab tentang niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya hanyalah amal itu dikerjakan dengan niat. Jadi niat itu adalah sesuatu yang harus panjenengan pasang ketika jenengan hendak atau sedang melakukan satu perbuatan. Ini sangat menentukan apa yang kita kerjakan. Ya, seperti kita sholat, ya tentu kita berniat dulu. Ya, tentang tempatnya, pendapat yang paling kuat adalah di dalam hati. Sekalipun Nabi SAW itu pernah, ya, menyampaikan niat ini dengan lesannya. Contohnya ketika beliau pulang dari masjid kemudian ingin makan, ya, ingin makan. Ya Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul, enggak ada. Idan ini shaim, kalau begitu ya saya puasa. Kita kan ngomong Pak ya, kalau begitu saya puasa. Kemudian dalam haji dan umrah itu juga beliau mengatakan labbaika hajjan, labbaika umratan, gitu. Ya, tapi tempat niat sesungguhnya ada di dalam hati, ya. Dan itu adalah hal yang harus kita tetapkan karena ini membedakan antara suatu ibadah dan kebiasaan. Ya. Orang bekerja itu kan sebuah kebiasaan. Tapi kalau diniatkan untuk mencari rezeki yang halal, kemudian mencari ridha Allah, menjadi ibadah. Makan itu kan kebiasaan kita. Manusia butuh makan. Tapi kalau jangan niatkan makan itu adalah sebagai upaya untuk bisa
sehat, dan dengan sehat itu kita ingin bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, masuk dalam ibadah, makan minum kita, istirahat kita, semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama limri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang manawa, apa yang ia niatkan, dia akan mendapatkan pahala atau sesuatu yang diberikan Allah sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan niat ini sebelum dilaksanakan atau pekerjaan itu tidak jadi dilaksanakan pun, seseorang telah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau amalan itu niatnya salah, sekalipun besar nggak ada apa-apanya. Nah, maka ini pentingnya niat dipasang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah bapak-bapak, ibu-ibu hari ini merencanakan ngaji, berangkat ke sini. Tiba-tiba ada saudara datang dari jauh, kan tidak mungkin ditinggal, karena menemui tamu adalah sesuatu yang fardu juga. Maka jangan meninggalkan kajian, tidak datang karena tadi sudah berniat aku mau ngaji, ya, maka jangan sudah dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanatan kamilan, hasanatan kamilatan, ya, satu kebaikan yang sempurna. Wa man amilaha, siapa yang beramal, kata Nabi, falahu asyru hasanah, baginya 10 kebaikan minimal gitu. Nah, inilah peran niat. Bahkan ada orang yang berniat dan dia hanya modal tobat itu bisa masuk surga di kitab Riyadhus Shalihin, karena dia sudah niat betul untuk tobat kepada Allah Ta'ala dan akan mengerjakan amal-amal saleh, tetapi usianya tidak nyampe, baru niat, kemudian masih mau pindah kampung, meninggal di tengah jalan. Itu sudah merupakan hal yang dipandang Allah sangat baik. Makanya niat ini jangan sampai keliru, motivasi juga jangan sampai salah. Motivasinya ya semuanya untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha, atau dalam riwayat yang ikhwan. Dan apabila niatnya hijrah itu untuk dunia, untuk berdagang misalkan, untuk menjalin relasi, ya, atau untuk viral gitu kalau sekarang, ya, atau ingin menikahi seorang wanita. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki hijrah itu karena mengejar wanita yang dicintainya. Ya dapat gitu loh, ya dapat. Ya hanya itu pahala yang didapat, yaitu seorang istri, tanpa dia mendapatkan pahala untuk akhiratnya. Ya makanya niat itu betul-betul harus seringkali kita arahkan dengan benar, ya. Dan juga kadang-kadang perlu jangan berhenti untuk muhasabah, ya. Sekira-kira benar aku niat saya. Karena banyak orang itu kan kalau ditanya kan terlontar dalam mulutnya, loh sampean kan gak enak rek mosok kenal, ya, mosok tonggo. Alasannya kan alasan bukan karena Allah, ya karena gak enak lah, karena lapi dan terusnya. Ya, mari kita upayakan untuk merubah itu karena semata-mata kita melakukan. Kenapa kita baik sama tetangga? Ya diperintah Allah, itulah. Kenapa kita harus menghormati tamu? Ya karena Rasulullah merintahkan itu, sehingga saya baik. Nah, motivasinya itu karena apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi
maka hijrahnya itu berhenti pada apa yang ia niatkan hijrah dengan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa memang amal itu dibalas sesuai dengan kadar niat. Ya, niatnya bagaimana? Ya, tujuannya apa? Sejauh mana dia niatkan Allah Ta'ala. Makanya saya, panjenengan, semuanya, mari kita lihat diri kita dalam melakukan suatu amal itu betul enggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, manusia itu sebenarnya kan enggak tahu hati orang. Tapi orang mukhlis itu kan kelihatan ya. Orang yang ikhlas itu kelihatan dari apa? Ya, seperti Khalid ibn Walid. Ketika beliau menjadi panglima dan selalu menang terus, ada anggapan bahwa kemenangan ini karena Khalid. Itu ditepis oleh Umar. Jangan sampai ada kultus individu pada seorang pribadi, bahwa kemenangan ini memang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Khalid. Ya, itu hanya makhluk. Akhirnya ketika demikian, Khalid yang jadi panglima itu langsung dihentikan oleh Umar, diberhentikan, dicopot dari jabatannya. Kok saat ini yang berontak, Pak? Lagi dia pendukungnya sangat banyak, tapi dia tetap teguh, tetap betul-betul berupaya sebagaimana ketika dia menjadi panglima. Ternyata apa? Betul ya? Khalid ditanya akhirnya, wahai Khalid, aku melihat engkau tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, padahal engkau sekarang bukanlah panglima, Pak, prajurit biasa. Apa jawabannya? Saya perang itu tidak karena Umar, saya perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh saya perang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma atasan saya Umar, tapi bukan karena dia aku berperang. Ya, ya, ini juga mungkin terlihat pada apapun yang kita kerjakan, Pak. Saya punya pengalaman, ya, ada seseorang lah sudah meninggal beliau. Ini saya perhatikan betul-betul orang mukhlis ya di tempat kerjanya. Saya ketika jadi pimpinan, dia itu datangnya pagi, Pak. Pagi banget, nomor 1 biasanya. Ya, sergep gitu kan biasa, kalau bos sergep itu kan biasa ya. Tapi suatu saat jabatannya habis, mboten, ternyata dia tetap sergep, ya, tetap tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perubahan apa. Sebaliknya ada seseorang juga yang sama, ya, menjabat. Ketika dia dihentikan, yang dibahas itu kepala sekolah yang dulu itu terus bahas terus. Ketika dia tidak menjabat, itu kan sudah kelihatan mana orang yang karena Allah, mana yang tidak. Ya, ini pangapunten ya, mudah-mudahan tidak terjadi di majelis ini ya. Ya, ketika ditunjuk jadi ketua, masya Allah, ketika dilarani mesti telat atau enggak nyoba belas, itu ketorong, rotok lorati dedeknya. Itu juga begitu. Makanya bagi seorang muslim yang mukhlis, atau mukhlis itu orang yang berusaha untuk selalu ikhlas ya. Kalau jenengan kemudian menjadi mukhlas, dia mukhlas ya, itu artinya dianugerahkan keikhlasan Allah Ta'ala. Saya angkat tangan, Pak, dengan orang mukhlas, karena dia tidak bisa digoda. Fabi izzatika la'ughniyan wabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kan gitu. Fabi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia. Kenapa iblis mengatakan fabi izzatika, kok tidak mengatakan wabi izzati, dengan keagungan diriku, dengan kemampuanku, dengan kapasitasku, reputasiku? Enggak, karena iblis ngerti dia nggak bisa apa-apa sebenarnya tanpa izin Allah Ta'ala. Ya, saya jenengan tidak bisa apa-apa, sama kalau Allah tidak mengizinkan kita. Alhamdulillah ya, saya tadi nyampe sini selamat, Pak, karena saya ngantuk ini tadi. Nggih,
keturunan pinter nyopir mobil seliut. Terus saya sampai sini adzan tadi saya tidur sebentar. Kemarin sama juga tidur 10 menitan. Alhamdulillah. Tadi karena nggak apa acaranya itu padat Pak, hari Sabtu. Saya akan nguji anak-anak kelas 12. Jadi kegiatan di sekolah sampai jam 2 tadi, mendekati jam 2 sampai rumah. Terus juga tidak berhenti ya. Alhamdulillah. Nah ini demikian ya. Dan termasuk beberapa orang yang menjaga hatinya untuk senantiasa ikhlas, panjenengan tahu jenengan perlu tiru dia. Karena orang yang ikhlas itu akan terus istiqamah. Dipuji itu ya gak tambah buanter, dinyek ya gak kendor itu orang ikhlas. Sepancet aja, dijok-jokno apa. Aku iso ngene ya kabeh ditolong Allah Taala, nek gak ya gak iso. Ya termasuk panjenengan bisa beramal, kita bisa beraktivitas. Wis kabeh niku ya pitulungane Allah Taala. Memang jenengan punya kemampuan. Tapi kemampuan kita kan terbatas. Kalau Allah tidak menghendaki kan tidak pernah terjadi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Masih sama niat godhe wakeh kan. Niat amal, pedhek wong lali. Bisa jadi? Bisa kan Pak? Atau habis makan kita itu mau ngasih A itu. Berapa ya? Kepingin niat amal, engko tak kekno wong iku. Kepethuk wong liya dikekno. Berarti Allah mentakdirkan itu rezeki ini, bukan rezeki dia. Sampeyan kan mentargetkan si B. Kadang-kadang diparani nang omahe lho Pak, ya tutupan. Wis diterno berkatnya. Ora tutupan. Wah, iki ae dikekno iku. Padahal kita sudah mentargetkan dia sebagai apa? Penerima apa yang kita bawa. Itu sering terjadi. Bahkan apa yang jenengan bawa itu pun bukan rezeki kita, itu pernah ngalami. Saya juga pernah, jenengan juga pernah, insya Allah. Saya pernah jaga ulangan itu dapat nasi kotak loh Pak. Saya letakkan di Honda Supra saya, tolong dino lali, tuku bensin kan, ya Allah, setok. Berarti kan rezeki ini set, bukan rezeki saya itu. Padahal wis sama dengan orang-orang yang menabung kemudian dirampok. Makanya Nabi mengatakan rezekimu itu hanya 3 kan. Apa yang kamu makan, ma'akalta, malabista fa'ablaita, apa yang kamu pakai sampai rusak. Kan buatan enten tiang nyolong kelambi dari gombal itu enggak ada. Enggak ada kan? Apa yang kamu sedekahkan. Yang 2 itu kan untuk dunia, yang 1 untuk akhirat. Apa yang di ATM, apa yang disimpan di buku tabungan, apa yang menjadi aset properti, itu kadang-kadang yo nek sampean mati yo wis dadi hak sinten? Ahli waris. Ada orang bikin rumah bagus, kayaknya jangan nggoni mati. Itu juga ada. Padahal dia siapkan untuk kehidupannya. Tapi ternyata memang bukan jatahnya. Makanya kalau ada orang tahu nasibnya ngoten, gedun temen nabung akeh-akeh akhirnya mlebu mari njupuk duit teko bank digawa disaut jamber terus ngono gak ditabungno Pak, dientek-entekno piye. Kan ndak tahu kan. Ya, itu bahwa manusia itu memang memiliki banyak kelemahan. Banyak kelemahan sehingga kita perlu bersandar kepada Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha tahu segalanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka seringkali manusia itu kebablasan dalam menggunakan akal dan logikanya. Koyok-koyok sembarang kali bisa diselesaikan dengan pikirannya. Bukan berarti saya menyuruh jenengan tidak berpikir, enggak gitu ya. Ya, Al-Quran aja nyuruh kita berpikir. Afala tadzakkarun, afala yatafakkarun. Tapi jangan sampai pikiran kita itu liar. Tidak tahu mana ranahnya Allah Subhanahu wa taala, mana ranah kita. Ya kayak orang sakit itu kan, ranahnya kan dia berobat, berusaha berobat kan. Sembuh itu kan ranahnya Allah kan.
Kalau Allah menghendaki itu obat seremeh apapun bisa sembuhnya, cocok, tak waras. Mana sih itu, walai sampai tutup, nanti gak waras-waras. Ya, ternyata mulai ropot ya, waras. Temannya yang ngomong, oh menolong ini loh, alah, insya Allah. Ternyata sembuh juga ada. Maka tidak bergantung harga. Pun fanatik sama dengan obat larang ya, dorong mesti ya. Ya. Dan tidak boleh juga kita kemudian fanatik pada satu dokter sampai ngomong, aku nek gak rono kawaras temen sampean ya. Nek dokter mati kewapok sampean ya. Wala toleng ini dokter mati ya sing marasno. Ya. Nah, padahal penyembuh itu Allah. Dia hanya mu'alid, pengobat yang mengobati kita. Makanya nanti yang niku kerja, lembaganya punya, perusahaannya punya apa? Rumah sakit. Orang tahu nang rumah sakit tidak, boleh gak tahu waras, boleh nih gak bayar. Dia harus bayar gitu. Nah, ada tuh Pak. Ada, saya pernah diceritani orang itu ahli jantung, spesialis jantung, istrinya kena jantung, diobat nang koncone. Nek diobat dhewe gak tahu waras. Nah ini kan enak Mbak, gak ngetokno duit. Makanya dia dibikin gitu Allah Ta'ala.